Halo, perkenalkan, nama saya Kansa Maharani, 25/2017-001 dari kelompok 2 Perencanaan TPS 3R. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia proyek. Manajemen sumber daya manusia dalam proyek adalah proses mengorganisasikan dan mengelola atau menempatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek sehingga orang tersebut dapat memanfaatkan potensinya secara efektif dan efisien. Berikut adalah bagian manajemen sumber daya manusia dalam proyek. Manajer proyek adalah orang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa timnya bisa menyelesaikan sebuah proyek. Manajer proyek bertugas untuk mengembangkan project plan bersama dengan anggota tim proyek. Sebaiknya, seorang manajer proyek memiliki kemampuan problem solving dan manajemen yang baik. Seorang manajer proyek bertanggung jawab atas segala komunikasi dalam proyek dan memastikan bahwa proyek sesuai dengan triple constraint, yaitu scope, waktu, dan biaya. Sedangkan tugas wakil manajer proyek yaitu membantu tugas-tugas yang dimiliki oleh manajer proyek. Tugas dan tanggung jawab tenaga ahli K3. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3. Mengevaluasi dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi. Mengevaluasi program K3, mengevaluasi prosedur dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3. Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja, dan instruksi kerja K3. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi. Mengevaluasi perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3 jika diperlukan. Pemimpin proyek adalah orang yang diangkat untuk memimpin pelaksanaan kegiatan proyek, mempunyai hak, wewenang, fungsi, serta bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang dipimpinnya dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab kontraktor. Yang pertama, dalam menjalankan tugas, proses pengerjaan dan pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan rencana, spesifikasi, dan peraturan yang telah disebutkan dalam surat perjanjian. Dengan cara ini, maka pihak klien dapat terlindungi jika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dari pihak kontraktor. Yang kedua, membuat laporan kemajuan dari proyek yang sedang dikerjakan. Laporan ini dibuat dalam bentuk laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan serta ditujukan kepada pemilik proyek. Dalam isi laporan tersebut, dapat dilaporkan mengenai pelaksanaan pekerjaan, jumlah tenaga kerja, kemajuan proyek, dan adanya pengaruh cuaca pada saat pengerjaan. Ketiga, keterlaksanaan jadwal kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga proses pengerjaan bangunan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Tugas surveyor adalah melaksanakan kegiatan survei dan pengukuran di lapangan, melakukan tugas pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor agar memastikan pengukuran dilakukan dengan akurat. Selain itu, tugas surveyor yaitu melakukan pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor agar pengukuran dilakukan sesuai prosedur dan sesuai dengan kondisi lapangan, serta melaksanakan survei lapangan dan peninjauan lokasi-lokasi yang akan dikerjakan. Selanjutnya itu logistik. Tugas dari logistik yaitu mencari dan mensurvei data jumlah bahan material beserta harganya dari beberapa supplier atau toko material bangunan sebagai data untuk memilih harga terbaik dan memenuhi standar dan spesifikasi atau kualitas yang telah ditetapkan. Menentukan lokasi penyimpanan bahan material konstruksi yang sudah didatangkan ke area proyek sehingga dapat tertata rapi dan terkontrol dengan baik jumlah pendatangan dan pemakaiannya. Menandai label atau keterangan pada bahan material atau alat konstruksi yang disimpan untuk menghindari kesalahan penggunaan. Melakukan pencatatan keluar masuknya barang dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan material yang dibutuhkan. Membuat dan menyusun laporan kebutuhan bahan material. Membuat dan menyusun berita acara mengenai penerimaan atau penolakan bahan material setelah melalui quality control. Selanjutnya itu supplier, sebagai pihak yang memastikan ketersediaannya bahan baku atau bahan mentah bagi pihak yang membutuhkannya. Memastikan bahan baku yang dipasok masih dalam keadaan baik saat diterima oleh pihak pembeli. Selain itu, tugas supplier adalah mengatur proses penyimpanan bahan baku sebelum dikirim ke perusahaan yang membutuhkan, dan mengatur pengiriman bahan baku dengan tepat waktu kepada pihak yang membutuhkannya. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Monitoring tahap perencanaan, monitoring tahap konstruksi, monitoring pasca konstruksi yang berupa program pelayanan berbasis online, program pengurangan sampah, program Kang Pisman, serta evaluasi yang berupa evaluasi kegiatan dan evaluasi RAB. Sekian pemaparan saya mengenai manajemen sumber daya manusia proyek. Terima kasih.